Kalau melihat pemain-pemain keturunan Filipina yang baru saja dipanggil ini, saudara-saudara, 8 pemain dan mayoritas itu usianya muda-muda, saudara-saudara, 20, 22. Itu saya rasa masa depan sepak bola Filipina ini akan cerah. Ya, mungkin saja ini ya, mungkin saja nih ya, persaingan di sepak bola di Asia Tenggara ini nanti akan menjadi milik Indonesia, Thailand, dan Filipina, saudara-saudara. Kalau kita melihat materi pemain yang dibawa ini, karena ini luar biasa, saudara-saudara. Ini anak-anak muda yang punya prospek cerah dan mereka grade A, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita bahas, kita obrolin, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian maupun provokasi, hanya berdasarkan fakta. Dan bukan klaim semata, saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Begini saudara-saudara, bulan depan ini tanggal 6 dan tanggal 11 ini Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup F. Lawan kita adalah Irak yang sudah pasti lolos ke putaran ketiga. Lawan kedua adalah Filipina yang sudah pasti masuk kotak, sudah pasti tidak akan mungkin lolos ke putaran ketiga. Mereka hanya akan tampil di kualifikasi Piala Asia, saudara-saudara. Walaupun mereka berdua ini sudah tidak membutuhkan poin, tetapi tampaknya akan serius, saudara-saudara. Tampaknya akan serius. Irak kita nggak usah bahas lah, karena dia sudah mengalahkan kita 2 kali di level senior dan mengalahkan kita sekali di Piala Asia U23. Yang akan kita bahas kali ini adalah Filipina, saudara-saudara. Filipina. Kenapa? Karena ini Filipina waktu pertandingan pertama melawan Indonesia itu imbang 1-1. Tetapi saudara-saudara, tampaknya pertandingan untuk kali ini, saudara-saudara, mereka itu berbenah sangat serius. Walaupun sudah tidak punya peluang ini, saudara-saudara. Ini saya kasih tahu ya. Mereka memanggil 8 pemain baru, pemain keturunan, saudara-saudara. Pemain keturunan bukan hanya asal keturunan biasa, mereka adalah grade A, saudara-saudara. Sama seperti pemain-pemain yang Indonesia cari di luar sana, itu sama. Jadi grade A. Dan ini pemain ini mayoritas masih usianya masih 20 tahun, saudara-saudara. Beberapa pemain 20, 22, 20. Itu berarti apa? Masa depan mereka bagus. Masa depan sepak bola ini Filipina ini bagus, sama seperti masa depan sepak bola Indonesia yang juga diperkuat banyak sekali pemain grade A, pemain keturunan dari usia-usia muda lah. Ini bagus. Ini perlu kita bahas, saudara-saudara, karena ada 8 pemain keturunan baru yang semuanya berbasis di Eropa, di Skandinavia, di Jerman, ada juga yang dari Amerika Serikat, saudara-saudara. Ini pemain-pemain yang luar biasa. Bahkan salah satunya adalah jebolan Bayern Munchen ketika eranya Carlo Ancelotti, saudara-saudara. Pemain ini, saudara-saudara, pemain-pemain ini di tracking, dilacak langsung oleh manajer mereka, Freddy Gonzalez, manajer tim nasional Filipina. Kemudian dengan pelatih yang baru saja mereka tunjuk bulan Januari atau bulan apa ya, 2024 ini, si pelatih dari Belgia namanya Tom Saintfiet. Itu pelatih dari Belgia yang sudah punya pengalaman segudang lah, usianya baru 50-an tahun, tetapi dia sudah melanglang buana melatih di banyak negara. Dengan Freddy Gonzalez, mereka berdua inilah yang kemudian mencari, ya mirip dengan Sintayong lah, saudara-saudara. Mereka mencari pemain-pemain keturunan Filipina yang memang harus kita akui, saudara-saudara. Filipina ini diasporanya hampir sama dengan Indonesia, ada di seluruh dunia. Ya wajar lah, karena secara ekonomi kan tahun-tahun 2000-an, tahun-tahun 90-an akhir itu kan waktu krisis ekonomi itu kan
susah lah hidupnya. Jadi banyak orang yang bekerja di luar negeri. Ya kayak Indonesia lah persis. Banyak yang merantau, kemudian ya diasporanya banyak lah. Diaspora Filipina, diaspora Indonesia itu banyak sekali di luar negeri. Sehingga inilah yang dicari oleh si Tom Saintfiet dan Freddy Gonzalez. Mereka berkeliling seluruh dunia sudah di Eropa, kebanyakan di Skandinavia, di Jerman, di Inggris mereka cari, di Amerika Serikat. Wah, itu banyak sekali orang-orang Filipina. Saudara-saudara kalau pernah ke Dubai, pernah ke Qatar, ke Doha itu di situ itu banyak sekali orang Filipina, saudara-saudara. Pegawai restoran, di bandara, di hotel, di rumah sakit itu orang Filipina semua. Jadi wajarlah kalau Filipina ini punya diaspora yang luar biasa dan mungkin saja keturunan orang-orang itu menjadi pemain bola dan itulah yang dicari. Dan mereka mendapatkan 8 pemain yang menurut saya luar biasa, saudara-saudara. Pemain ini saudara-saudara kalau mau tahu itu misalnya si Rafael Obermeier. Sekarang dia main di Paderborn. Paderborn itu kalau nggak salah di Bundesliga 2, di klub kasta kedua di Jerman sana. Kemudian tetapi nih saudara-saudara, si Rafael Obermeier memang usianya sudah 28 atau 29 tahun. Tetapi dia itu adalah jebolan dari Bayern Munchen, saudara-saudara. Bayern Munchen. Nah, dia pernah main di Bayern Munchen 2. Kemudian dia naik dari Bayern Munchen 2 naik ke Bayern Munchen utama ketika di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Walaupun kemudian tidak menjadi pemain utama karena saudara-saudara tahulah Bayern Munchen itu kan klub juara, klub yang bersegudang pemain-pemain bintang. Tetapi kalau dia udah pernah main di situ kan berarti kan luar biasa lah. Setidaknya kualitas dia bagus. Dan sekarang dia main di Paderborn. Sebelumnya dia juga sempat main di Sturm Graz di Austria. Kemudian di Carlsen Jena. Posisinya adalah winger. Winger posturnya 182 cm. Ya betul. Dia adalah bapaknya orang Jerman, ibunya orang Filipina, saudara-saudara. Dan dia itu pada waktu kualifikasi Piala Dunia 2022 itu dia sebenarnya dipanggil. Kemudian waktu Piala AFF dia juga dipanggil, tetapi kemungkinan dia ya nggak tahu ya masalah administrasi atau masalah apa, itu dia tidak jadi bergabung, saudara-saudara. Dia tidak jadi bergabung, dia fokus di Filipina, di klubnya. Tetapi Filipina tidak menyerah, selalu dicoba dan akhirnya sekarang dia bersedia, saudara-saudara, bersedia bermain untuk Filipina dan ini akan menjadi pemain yang menurut saya sangat bagus lah ya. Namanya kalau orang sudah pernah main di Bayern Munchen itu ya bagaimana sih, saudara-saudara? Ya pasti bagus lah. Kalau dia nggak bagus, nggak mungkin dia main di Bayern Munchen. Walaupun di Bayern Munchen sendiri belum pernah mendapatkan kesempatan main. Rafael Obermeier yang sekarang main di Paderborn dan jebolan dari Bayern Munchen, saudara-saudara. Pemain lain adalah Johannes Selven. Dia main di Odense BK, itu di klub Superliga, kasta tertingginya di Denmark, saudara-saudara. Usianya baru 20 tahun, saudara-saudara. 20 tahun dan dia keturunan Swedia, Filipina, saudara-saudara. Keturunan Swedia, Filipina dan sekarang main di Denmark. Posisinya adalah sayap kanan, bisa main di fullback kanan, bisa main di sayap kanan murni. Posturnya tidak terlalu tinggi memang, 175 cm. 175 cm. Kemudian dia juga sempat main di Göteborg. Göteborg adalah klub besar di Swedia. Kemudian sekarang dia main di Odense BK, sempat dipinjamkan ke Vestri. Dan catatannya juga lumayan, saudara-saudara. Catatannya lumayan. Dia sejak 2023 itu dia main 9 kali di Liga Super Denmark. Itu salah satu pemain Johannes Selven. Kemudian ada lagi Dylan Demuing. Dylan Demuing ini usianya 20 tahun, saudara-saudara. Winger juga, tetapi posturnya pendek lah, 166 cm dan dia main di Zulte Waregem. Zulte Waregem kalau saudara-saudara ingat itu adalah klubnya Sandy Walsh sebelum pindah ke Mechelen. Pindah ke Mechelen atau pindah ke mana? Ya itu pokoknya dulu Sandy Walsh main di situ. Zulte Waregem di Belgia. Ini pemain kelahiran Belgia, saudara-saudara. Pemain kelahiran Belgia dari orang tua keturunan orang tua Belgia dan Filipina. Dan
Dan sekarang dia sudah punya paspor Filipina, dia tinggal main. Kemudian ada lagi saudara-saudara Anthony Macanic. Anthony Macanic ini main di MLS, Major League Soccer di Amerika Serikat, di St. Louis City. Usianya 24 tahun, posisinya adalah back. Defender, posturnya 185 cm. Dia jebolan dari Chicago Fire. Chicago Fire kemudian sempat main di Colorado Rapids. Sekarang main di St. Louis City. Nah, ini juga luar biasa lah, pemain keturunan Amerika Filipina, kelahiran Illinois di Amerika Serikat sana, saudara. Jadi ini pemain yang sangat bagus. Lainnya adalah Zico Bailey. Zico Bailey ini juga dari Amerika Serikat, saudara-saudara. Usianya 23 tahun dan dia bermain di New Mexico United. New Mexico United itu adalah klub di USL Championship. USL Championship itu adalah klub dari di bawahnya Major League Soccer. Nah, klub kasta kedua, saudara-saudara. Posisinya adalah bek kanan. Tingginya adalah 170. Pendek ya, saudara-saudara ya. Masa orang Amerika pendek? Dan dia juga pernah main di LA Galaxy, saudara-saudara, FC Cincinnati di MLS. Nah, sekarang dia main di New Mexico United dan dia pernah bermain di Amerika Serikat U15, U16, U17. Ini pemain yang sangat bagus. Ayahnya berasal dari Jamaika, ibunya berasal dari Filipina, tetapi dia lahir dan besar di Filipina. Di Amerika Serikat. Jadi dia bisa membela 3 tim nasional. Amerika Serikat, Jamaika, dan Filipina. Ini pemain yang sangat bagus. Kemudian ada lagi Bjorn Martin Christensen. Bjorn Martin Christensen itu berasal dari Norwegia, kelahiran Norwegia, saudara-saudara, keturunan Norwegia, Filipina. Dia main di Alesans, di klub divisi 1, di kasta kedua di Norwegia sana, saudara-saudara. Ya itulah ya. Itu dia pemain yang posisinya adalah striker, central forward, bisa juga bermain sebagai winger. Posturnya 183 cm dan dia sempat memperkuat Norwegia Under 20. Norwegia U20 ya, seangkatan Erling Haaland paling ya, Erling Haaland ya, itulah pokoknya dia pemain yang cukup bagus. Dia pernah main di U20-nya Norwegia, kemudian pemain bagus, saudara-saudara, dan ini masih muda lagi. Jadi masa depannya bagus. Kemudian ada lagi Adrian Ugelvik. Adrian Ugelvik ini adalah center back, saudara-saudara. Dia juga dari Norwegia. Dari klubnya Levangers. Klub kasta ke divisi 2 atau ya kasta ketiga lah. Kalau divisi 1 kasta kedua. Divisi utamanya itu Superliga atau apa itu. Itu dia di kasta ketiga. Di Levanger. Posisinya adalah center back, posturnya 187 cm, dan anak ini adalah jebolan Molde, salah satu klub besar di Norwegia sana. Ayahnya dari Norwegia, ibunya dari Filipina. Satu lagi adalah Joseph Bakat, saudara-saudara. Joseph Bakat juga main di New Mexico United bareng dengan Zico Bailey. Tapi saya belum mendapatkan detailnya ini pemain ini. Detail riwayat hidupnya itu saya belum mendapatkan. Karena kemungkinan besar ini pemain ini juga pemain yang muda. Bisa usia 19, 18. Sehingga belum ada di database-nya Transfermarkt maupun di database-nya situs-situs internasional lain, saudara. Tapi ini pemain yang cukup bagus menurut saya kalau dia masih muda, saudara-saudara. Pemain-pemain seperti ini, saudara-saudara, saya bisa saya berani bertaruh bahwa masa depan sepak bola Filipina ini cerah, saudara-saudara. Masa depan sepak bola Filipina ini cerah karena ini pemain usia 20, 22, 23, 19. Ya, berarti kan masih bisa karirnya panjang. Dan dia punya pelatih yang menurut saya cukup bagus juga. Tom Saintfiet ini pelatih yang cukup bagus. Usianya 50 tahun, 51 tahun. Tetapi dia sudah melanglang buana ke berbagai macam negara. Dia pernah melatih Namibia, Zimbabwe, kemudian Yaman, Malawi, Bangladesh, Trinidad and Tobago, Malta, Gambia,
Algarava, Qatar U17. Jadi ini masa depan mereka bagus walaupun pada pertandingan awal pertama kali si Saint-Fed ini ada dikalahkan oleh Vietnam, saudara-saudara. Tapi kan itu nanti proses. Kedepannya pasti sepak bola Filipina itu cerah. Dan saya punya keyakinan bisa saja ini Filipina, Indonesia, dan Thailand akan menjadi 3 negara Asia Tenggara terdepan dalam sepak bola, saudara-saudara. 3 negara ini. Dan apa yang ditunjukkan Filipina ini membuktikan bahwa ya memang kita membutuhkan pemain-pemain keturunan. Di era sekarang ini kita tidak bisa lari dari pemain-pemain keturunan. Tidak bisa, saudara-saudara. Kita nggak bisa mengandalkan 100% pemain lokal kita. Bukannya kita merendahkan pemain lokal ya. Bukan kita merendahkan orang-orang lokal. Bukan. Tetapi ini adalah tuntutan zaman, saudara-saudara. Tuntutan kenyataan. Kenyataan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Dan kita harus memanfaatkan semua potensi yang ada. Diaspora kita banyak. Diaspora Filipina juga banyak. Itu harus dimanfaatkan, saudara-saudara. Diaspora Indonesia, diaspora Filipina ini banyak sekali. Beda dengan diasporanya Malaysia, diasporanya Singapura yang menurut saya agak terbatas, saudara-saudara. Kenapa ya? Karena ini pertama tuntutan sejarah tentu saja. Tuntutan sejarah, saudara-saudara. Filipina dan Indonesia itu dikolonisasi menjadi daerah kolonisasi yang kolonialisme lah. Era kolonialisme itu panjang sekali. Banyak sekali orang Filipina yang pergi ke Amerika, pergi ke Spanyol, pergi ke Indonesia juga sama. Kolonialisme Belanda itu membuat banyak orang Indonesia itu pergi ke Belanda sana pada setelah kemerdekaan Indonesia. Dan itu tidak ditemukan di Malaysia, di Singapura, di Brunei, Vietnam. Itu tidak ditemukan itu. Kemudian secara ekonomi, saudara-saudara, kalau saudara ingat dulu kita Asia Tenggara ini pernah dihantam krisis ekonomi tahun 98 apa 97 ya, itu. Dan itu setelah itu kan membuat banyak sekali orang-orang Indonesia, orang-orang Filipina, bahkan sampai sekarang itu mereka bekerja di luar negeri, menjadi tenaga kerja. Nah, mungkin saja di antara orang-orang itu kemudian menikah dengan bule, menikah dengan orang-orang luar sana, kemudian menghasilkan anak keturunan. Kalau dilihat timelinenya kan masuk akal juga. Kalau misalnya tahun 2000-an mereka menikah kan otomatis sekarang mereka punya anak usia 20 tahunan. 24, 21, 20. Itu masuk akal. Logis lah, saudara-saudara. Jadi kelebihan pemain-pemain berdiaspora itu harus dimanfaatkan. Tidak usah mendikotomikan. Ini mau sampai kapan? Tidak. Ya selamanya juga kalau masih ada orang diaspora Indonesia di luar negeri sana, pasti akan digunakan. Selamanya kalau masih ada diaspora Filipina di Spanyol, di Jerman, di Amerika, pasti akan digunakan. Kalau kita menutup diri itu justru rugi sendiri. Kayak Malaysia sekarang ini mereka justru mencari pemain-pemain diaspora. Tetapi karena stok orang-orang Malaysia di perantauan sana itu terbatas. Karena kebanyakan orang Malaysia itu kan dulu tahun 2000-an itu mereka hidupnya sejahtera. Jadi mereka tinggal di dalam negeri aja sudah sejahtera. Jadi tidak ada niat untuk merantau keluar. Sehingga tidak banyak pemain diaspora yang dihasilkan dari orang-orang Malaysia, keturunan Malaysia tidak ada. Nah itulah makanya harus kita manfaatkan. Tidak usah ada perdebatan pemain keturunan, bukan keturunan. Semua samalah. Semua sama. Walaupun diaspora juga kalau dia punya darah Indonesia, nenek moyangnya, kakeknya, bapaknya, ibunya, neneknya, siapa orang Indonesia, tetap saja orang Indonesia. Begitu pula yang di Filipina. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, saudara-saudara. Tadi kita sudah membahas calon lawan tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Ada Irak dan Filipina. Irak pertandingan tanggal 6, Filipina tanggal 11, saudara-saudara, Juni 2024. Tetapi tadi kita nggak bahas Irak, karena kita sudah tahu Irak itu sudah mengalahkan kita 2 kali, saudara-saudara, di Piala Asia maupun di kualifikasi Piala Dunia waktu di Basra. Mereka juga mengalahkan Indonesia di Piala Asia U23. Jadi nggak usah kita bahas. Tadi kita bahas tentang Filipina, khususnya tentang pemain keturunan mereka yang baru.
ada 8 atau berapa tadi itu pemain keturunan yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi di Filipina dan kemungkinan akan dibawa untuk pertandingan melawan Indonesia. Ini bukan pemain-pemain keturunan yang kaleng-kaleng, saudara-saudara. Mereka pemain-pemain grade A, ya, sama dengan pemain-pemain Indonesia lah. Mereka pemain-pemain grade A, pemain-pemain berdarah Filipina yang merumput di berbagai klub Eropa maupun ada juga yang dari Amerika Serikat, saudara. Bahkan salah satunya adalah jebolan Bayern Munchen. Nah, Rafael Obermeier sekarang main di Paderborn. Kemudian ada lagi Anthony Makanic dari St. Louis City. Kemudian ada lagi Jose Bakat dan Zico Bailey dari New Mexico United. Itu klub di USL Championship di level kedua di Amerika Serikat. Kemudian ada lagi Dylan Demonic. Itu dari Zulte Waregem. Klubnya Sandy Wells dulu. Kemudian ada lagi Johannes Selven dari Odense BK. Klub bagus di Skandinavia sana. Kemudian ada lagi Bjorn Martin Christensen, saudara-saudara, dari Alessans FK. Kemudian ada lagi Adrian Ugelvik dari Lavanger FK. Dari Skandinavia itu. Itu adalah 8 pemain keturunan baru yang tampaknya, saudara-saudara, akan bisa bermain ketika melawan Indonesia. Dan itu mereka mayoritas adalah pemain-pemain berusia 20 tahun, saudara. Wah, luar biasa. Jadi masa depan sepak bola Filipina ini tampaknya akan sangat cerah, saudara-saudara. Bertumpu kepada pemain-pemain keturunan yang punya grade A. Luar biasa, saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, tidak apa-apa. Abaikan saja, skip, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membingungkan, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan juga. Salam olahraga dan merdeka!